mulai perkuliahan Chukyu Mojigoi untuk kelas B ya. Yang sudah hadir ada 14-15 orang. Semuanya udah bisa lihat tampilan ini belum? Tampilan wordnya. Sudah, Sensei. Oke ya. Kita mulai, ini udah ada 14 orang, berarti masih kira-kira 2 atau 3 orang lagi yang belum kumpul. Oke, kita mulai, kita akan membahas bab 14 dari buku kanji, lanjutan, halaman 208 sampai 212 ya. Nah, ini saya udah tampilkan tampilannya seperti ini. Belum ya? Ini ya. Kita mulai dari huruf yang pertama, yaitu huruf hiroi atau luas ya. Hiro atau luas. Itu ada kanji hiroba, contohnya yang di buku hiroba. Itu artinya kanji hiroba itu artinya lapangan yang luas. Kemudian kanji Hiroshima, nama kota Hiroshima, dan kanji sebiro. Sebiro itu artinya jaket ya, jaket. Kemudian kokoku ada iklan atau melaporkan. Nah, kanji hiro ini kalau berdiri sendiri dibaca hiroi, luas, tapi kalau di sini kalau ini biasanya dibaca ko dan hiroba, hiro. Untuk ungyomi dan kungyominya. Kemudian kanji shi, watashi ya, itu dibaca shi, artinya swasta, artinya privat gitu. Contohnya adalah shiritsu. Kalau shiritsu daigaku berarti universitas yang swasta. Kemudian watakushi, ada shigaku juga ya, sekolah swasta. Dan shitetsu atau jalur kereta api milik swasta. Kemudian kanji berikutnya ada kanji kyo, artinya melewati, saru ya, bukan saru bahasa Jawa tapi saru bahasa Jepang, artinya lewat. Jadi kyonen artinya tahun yang lalu. Kemudian sekkyo itu artinya meninggal atau dah wafat ya. Kemudian kanji berikut adalah kanji shitsu, ruangan. Ada kyoshitsu, ada kaigi shitsu, ruang rapat, dan kenkyu shitsu, artinya ruang penelitian. Tadi juga ada shishitsu, artinya ruang pribadi, dan tosho shitsu, ruang perpustakaan atau ruang baca. Kemudian kanji ya dibacanya contohnya hea dan hongya, artinya toko buku. Kemudian ada yaoya, artinya toko sayuran. Yane itu atap, dan okujo itu puncak dari atap itu ya. Okujo itu kalau di bangunan-bangunan yang tinggi itu tidak berbentuk genting tapi berbentuk lapangan di atas bangunan, itu namanya okujo. Kalau yane itu atap. Kemudian kanji oseru itu artinya mengajar. Kalau osowaru artinya diajar. Jadi lawan kata dari oseru adalah osowaru, mengajar dan diajar. Kemudian ada kyoshitsu, ruang kelas. Kemudian kyoshi, guru ya, dan kyoiku, pendidikan. Kemudian ada kyokai itu kyokai itu gereja. Kemudian shukyo itu artinya agama. Contohnya adalah Islam kyo,
Jadi pengajaran Islam, ya, ajaran Islam. Kemudian Bukyo artinya Buddha. Jadi Kyo itu dibaca Oshiru, Osawaru, dan Kyo artinya mengajar. Kemudian kanji Kenkyu, Ken itu artinya meneliti, Kenkyu Suru, ya, peneliti itu Kenkyusa. Kemudian ada Kenshu artinya magang, berarti orangnya adalah Kenshusei. Kenshusuru artinya magang, dan Kenshusei artinya orang yang magang. Beda ya, Kenkyu sama Kenshu. Kemudian kanji Hatsu ada Hansuong artinya pengucapan. Kemudian ada Hatsubai artinya penjualan. Kemudian Happyo artinya presentasi. Kemudian ada Kaihatsu artinya penemuan, ya, pengembangan. Hatsumei artinya penemuan, dan Suppatsu itu artinya pemberangkatan. Nah, ini lawan katanya nanti ada Chochaku, ya. Kemudian Hassa itu pemberangkatan kereta api, dan Hassing itu pengiriman sinyal atau pengiriman pesan. Kemudian Kenkyu tadi sudah, Kenkyu no Kyu berarti meneliti, Kenkyu Suru, dan Kenkyusa. Kemudian kanji Kiro, ini caku dibaca Kiro, dibaca cuku juga, ya, dibaca caku. Contohnya kimono artinya baju yang dipakai. Tapi ada Tochakusuru artinya tiba, dan Suppatsusuru artinya berangkat. Jadi kalau berangkat lawan katanya tiba. Kemudian Uwagi itu pakaian atas atau jaket, ya, lawan katanya pakaian bawah atau stagi. Kemudian Noru, kanji Noru, ada Norimono, Norikae, ya, dibaca no, kemudian dibaca Jo. Jokyaku artinya penumpang. Kemudian Noriba artinya naik. Kemudian Josakeng artinya tiket penumpang. Kemudian kanji berikut adalah kanji Hakaru, ya, dibacanya Hakaru, kadang-kadang dibaca Kei, contohnya Tokei jam. Kemudian Keikaku artinya rencana. Kaikei itu akuntansi, ya. Kemudian Taiongkei itu termometer, dan Keisang itu artinya menghitung atau matematika. Nah, ini kanji Keikaku no Kaku itu dibaca ga, contohnya Eiga film, kemudian Gameng itu display, dan Keikaku tadi rencana. Jadi Kakushu itu jumlah penulisan dalam kanji, kemudian manga itu ya manga, anime itu, ya. Kemudian gaka pelukis, dan kikakusuru artinya merencanakan atau membuat perencanaan. Kemudian kanji setsume no setsu dibaca setsu artinya menjelaskan, mengajak. Contohnya ada kaisetsu artinya menjelaskan, shosetsu artinya novel, kemudian sekyosuru artinya mengajak gitu, ya. Misalnya sekyo itu merekomendasikan. Kemudian kanji berikut ada kanji yamai, dibaca sendiri yamai, kemudian dibaca ki, byoki, contohnya, ya, sakit. Byoin itu artinya rumah sakit, dan byonin artinya pasiennya, orang yang sakitnya. Kemudian kanji ing ini kanji lembaga. Jadi kalau lembaga atau rumah sakit tadi yang ingnya. New ing artinya keluar dari rumah sakit, lawan katanya ini new ing itu masuk rumah sakit, lawan katanya tai ing keluar dari rumah sakit. Kemudian contoh yang lain adalah daigakuing, pasca sarjana, ya. Kadang-kadang juga ini kalau mahasiswa pasca sarjana ditulis ingsei, mahasiswa yang sudah lulus S1 ditulis ingsei.
ya. Artinya mahasiswa pasca sarjana. Insei itu mahasiswa pasca sarjana. Oke, ya. Kita lanjut lagi. Ini agak susah. Responnya udah mulai lambat. Kemudian janji yang berikutnya, bentar, ini masih proses. Ya, insei artinya mahasiswa pasca sarjana ya. Kemudian kanji berikutnya kanji K ya. Kanji K itu artinya ilmu ya. Kanji K itu artinya ilmu. Contohnya Gakka itu ilmu pengetahuan atau jurusan prodi. Kagaku ya itu ilmu fisika. Kemudian ada Naika itu bagian dalam dari rumah sakit ya, kedokteran. Kemudian GK itu penyakit luar. Kalau Naika penyakit dalam. Kemudian kanji Do itu dibaca Ichido sekali lagi ya, Moichido. Kemudian kanji Kondo artinya berikutnya. Kemudian Ondo artinya suhu. Kemudian Shitsudo kelembaban udara, dan Shokudo kecepatan. Udah selesai ya. Jadi ada 20 kanji kira-kira di kanji bab 15 ini. Kira-kira ada pertanyaan atau ada tambahan dari teman-teman? Silakan. Ada yang bertanya tentang kanji? Jadi memang di perkuliahan online seperti ini tidak ada latihan menulis ya. Jadi hanya menjelaskan kanji yang ada di buku, contohnya misalnya ya, tadi sudah, dan contoh kanjinya. Jadi saya diharapkan Anda berlatih sendiri untuk menuliskannya. Oke. Ada yang bertanya? Sudah absen belum di My Class? Sudah ya? Nah, ini sudah absen Sensei. Sudah Sensei. Oke. Itu kanji yang dibahas di bab 15. Kemarin kita libur, jadi kita kasih kuis saja ya. Nah, nanti saya akan latih lagi tugas menulis kanjinya ya. Kalau ini hanya contoh-contoh kanji yang ini. Nah, di buku yang halaman, bukunya pada pegang nggak ya? Pada pegang nggak bukunya? Pegang. Kalau pegang, coba di ya nomor halaman 213 ya. Pada lihat ya, 213 ya. Di situ ada contoh halaman nomor 3 ya. Siapa yang nomor 1 ya? Bagian 213. Coba dibaca oleh, kita baca ya, latihan membaca kanjinya aja. Halaman 213 nomor 3. Kasembu no yomikata o kaite kudasai di situ ya. Coba ya, kita mulai ya dari Akmal ya, nomor 1. Akmal Sang baca nomor 1. Bukunya ada toh? Ada bukunya nggak? Nggak ada, Akmal? Ada Sensei. Oke, coba baca bukunya nomor 3, halaman 213, nomor 3.
Nomor 1 itu dibaca apa? Tadi sudah saya perkenalkan. Baslen Sumonda itu. Latihan menulis loh. Nomor 1 ya Sensei. Ya, Nomor 1 ya. 213. Halaman 213 nomor 3. Ada nggak? Ada. Yang Kaken. Ya, nomor 1 apa? Nomor 1. Oh. Kono apa? Coba, kono apa itu dibaca? Apa coba? Yang lain ada yang bantu? Kita belajar membaca ya, bukan belajar menulis ya. Kono apa? Oshiru. Salah. Oh, Sensei, buku yang mana ya? Saya habis dari kamar mandi. Buku kanji 300 itu loh. Oh, halaman berapa ya? 213. 213. Sensei, maaf, buku saya masih ada di kosan. Di kosan ya? Oke, Iya. ya. Kalau gitu belum pada bawa bukunya berarti kan? Nah itu loh, nomor 1 itu kalau saya tulis kan ada tulisannya, nanti teman-teman bisa lihat ini dibacanya apa itu nomor 1 itu. Saya belum menulis itu. Nomor 1 apa itu dibacanya? Tadi Akmal sudah baca Oshiru, tapi bukan Oshiru, itu dibacanya apa? Coba baca nomor 1 Akmal sekali lagi. Kono Kyoshitsuwa Koides. Benar nggak sih? Salah ya? Salah. Kono Kyoshitsuwa Hiroides. Hiroides ya. Kono Kenkitsu wa Hiroides. Oke ya. Artinya apa? Kelas ini. Kono Kyoshitsu wa Hiroides. Artinya apa? Kelas ini luas. Oke, kelas ini luas. Nomor 2 apa coba dibacanya? Saya lagi Sensei. Nah iyalah. Ya, nanti setelah itu ganti sama yang lain. Kan sama toh. Di buku juga sama dengan itu yang saya tuliskan. Di layar ini juga saya tampilkan. Watashi wa. Watashi wa. Watashi wa. Watashi. Watashi wa. Apa coba? Ada yang bisa bantu? Shirit sudah gabung. Tadi saya terangkan terlalu cepat, tapi harusnya Anda belajar dulu terlebih dahulu sebelumnya. Nah, sudah saya kasih tahu tadi jam 5 itu,
belajar bab 15 ya. Oke, nomor 2 itu apa tadi? Sekali lagi maaf. Watashi wa watashi Oke, lanjutin sama yang bisa. Yang bisa siapa? Watashi wa shiritsu no daigokuin de kenkyū shite imasu. Shiritsu, ya dibacanya ini shiritsu ya. Shiritsu tadi watashi dibaca watashi. Kemudian berikutnya dibaca shiritsu, swasta ya. Kemudian daigakuin, artinya pasca sarjana. Kenkyū shiteimasu, artinya meneliti. Saya sedang meneliti di pasca sarjana universitas swasta gitu. Oke, berikut sama Ustaz Akmal itu Anissa Sindia. Anissa Sindia nomor 2. Nomor 3 ya, nomor 3 dan nomor 4. Coba. Hai, Sensei. 3-4 ya, Sensei. Ya. Hai. いい病院を知っていたら教えてください。 Oke, artinya apa? Jika Anda mengetahui rumah sakit yang bagus, tolong beritahu saya. Oke ya. Shite itara itu dari shiru. Shite itu menjadi shite itara. Nomor 4. バスに乗って教会に行きます。 Artinya apa? 教会、バスに乗ってmengendarai bus. Baso ni note berarti naik bis. Naik bis pergi ke gereja. Oke, naik bis pergi ke gereja. Oke, nomor berikut ya. Ini saya harus tulis dulu tapi nanti kelihatan sama teman-teman ya. Gak apa-apa lah ya. Oke, nomor 5 ya. Nomor 5 baca dulu sama Aprilia sang kedengaran ya? Aprilia ada? Kedengaran? Oke, kalau enggak ya sama Farah ya. Farah aja, nomor 5. Di buku ada tuh. Farah ada nggak? Nggak ada. Sama Hinggil. Nah, Hinggil yang sang. Ayo, Hinggil sang baca nomor 5. Nggak ada. Ini pada kemana ini? Pada ke toilet dulu ya.
Inggil ada Inggil? Ya ada, oke. Kerina? Kerina ada? Hmm? Halo? Musi-musi? Musi-musi? Kerina-san ada nggak? Ini pada kemana nih? Oke, kita dari bawah ya. Taufik ada nggak Taufik? Coba. Nomor 5. Ada Sensei. Nomor 5 dibaca apa? Itsugoro Kikimaska. Cuki Maska. Itu bukan Itsugoro tapi Oh iya. Nanjigoro. Nanjigoro Hmm. Kikimaska Hmm. Achijigoro Gato Toh. Moimasu. Oke ya. Oke, nomor 4 nih. Nomor 4 lanjutnya. Saya dulu. Nah, kalau gitu kita lihat yang ini aja ya. Latihan membaca yang dokai langsung aja ya. Karena udah jam 7.44. Saya share dulu ya. Dari websitenya Jeplang. Biar nanti bacanya sekalian baca dokai dan bacaan kosakata. Ya, tadi jam berapa sampainya? Kira-kira jam 8. Artinya itu. Jeplang. Oke, kita Jeplang. Oke ya, kalau ini mungkin teman-teman pada nggak online ini baca ini. Jeplang. Bentar. Tadi sudah ada kok. Bentar ya, kita share dulu bacaan yang untuk Jeplangnya. Bab 9. Ya, sekarang bab 9. Dan ini yang lain ada kemana online tapi nggak kelihatan ya. Nah, saya coba dulu. Oh, nggak bisa dibuka. Belum kelihatan ya, tampilannya belum kelihatan. Kosakatanya belum. Belum Sensei, masih belum keload webnya. Ya, ntar. Badak dari awal dulu. Itu ada ini. Ada muter, masih muter-muter ya. Koneksinya itu Sensei. Koneksinya ke internetnya, ini saya di rumah agak sedikit kurang bagus. Kita coba cari dulu ya. Jeplang bab ke
Kemarin saya lancar kok. Atau jangan pakai ini aja. Bentar ya, tunggu dulu. Udah kelihatan tampilannya belum? Udah, Sensei. Sudah? Belum Sensei. Ya. Masih gelap. Oke, kita Bisa. coba ya. Kita coba dengerin cokainya biar kita bisa membaca kanjinya. Kalau dibaca agak sulit nih. Including audio. Ini agak lambat komputernya. Mohon maaf ya, bentar lagi. Kita dengar dulu cokainya, kemudian nanti kita bahas ya, bahas dulu. Kalau untuk membaca mungkin sedikit waktunya lama. Kita coba dulu untuk mendengarkan cokainya dulu. Kedengaran nih. Nah ya, nggak kedengaran ya suaranya. Tidak, Enggak, Sensei. Sensei. Nah, ini berarti ini ada masalah ini. Nah. Saya hapus dulu berarti. Biar ini tidak terlalu berat memorinya. Komputernya udah capek nih, harus
Saya hapus dulu bagian ini, karena buka YouTube jadi lambat. Bentar ya, ada masalah teknis sebentar. Tampilan Jepangnya udah kelihatan ya, tapi kok nggak bisa diklik. Nah, saya tutup dulu share-nya. Tutup dulu aplikasi yang lain. Bentar, tunggu dulu. Oke. Coba ya, bentar dulu. Maaf, ini agak sedikit terlambat. Masih ada waktu ya, 30 menit lagi ya. Bentar. Ini kesalahan teknisnya masih perlu diperbaiki dulu. Bentar ya, kita buka dulu Jeplang, terus bukan. Kayak ini ya, tampilannya salah. Maaf ya, ini agak nih kita kelihatan ini ya. Iya udah Sensei. Kelihatan ini? Oke ya. Ini tentang Churu no Hanashi. Kita dengarkan dulu cokainya. Kemudian nanti Anda lihat kanjinya dibaca apa. Kita nanti akan jelaskan ya. Kita lihat tentang balas budi dari seekor curu atau burung angsa ya. Ini banyak kanjinya, banyak. Bango ya, bango. Oke, kita dengarkan cokainya, kemudian nanti kita baca bersama. 昔ある村に一人の貧乏な若者が住んでいました。いつも真面目に働いていましたが、生活は全然楽にはなりませんでした。ある日、いつもと同じように山へ木を取りに行きました。家に帰る途中で野原の雪の中に鶴が倒れているのを見つけました。鶴は羽に怪我をして苦しそうに泣いていました。
若者は怪我をしたところを川の水で洗ったり、薬をつけたりして助けてやりました。元気になった鶴は何度もお辞儀をして空へ飛び上がりました。そして若者の頭の上をゆっくり回ってから山の向こうへ飛んで行きました。それから2、3日経った雪の降る夜、若者が家の中で仕事をしているとき、戸を叩く音が聞こえました。こんなに夜遅く誰だろう。そう思いながら若者は戸を開けてみました。そこには一人の美しい娘が立っていました。私は親類の家へ行くところですが、途中で道に迷ってしまいました。すみませんが、ちょっと休ませてくださいませんか。それは大変でしたね。どうぞ中に入って休んでいってください。寒かったでしょう。さあ、火のそばへ来て温かいものを食べてください。その夜、親切な若者はその娘を泊めてあげました。次の日、朝早くから娘は食事の用意をしたり、掃除をしたりして、一生懸命に家の中の用事をしました。その日から娘はずっと若者の家にいるようになりました。ある日、娘は若者に言いました。私はこれから特別の糸で布を作ります。その布ができたら町へ売りに行ってください。町の人々は珍しがって高く買ってくれるはずです。でも私が仕事をしているときは部屋の中を見ないでください。娘は部屋に入ったままずっと中で仕事をしていました。そして1週間後に美しい布を持って出てきました。若者はその布を町へ持って行って売りました。人々は、見たことも聞いたこともない珍しい布だ。こういう素晴らしい布なら高くても買いたい。と言って高い値段で買いました。若者がお金をたくさん持って喜んで帰ってきたので、娘も嬉しそうな顔をしました。その日から若者はお金がもっと欲しくなり、娘を働かせるようになりました。娘はだんだん顔色が悪くなり、痩せてきましたが、若者の喜ぶ顔が見たくて、布を作り続けました。ある日、若者は娘の部屋の中を見たくなりました。どうしてあんな美しい布ができるのだろう。ちょっとだけなら見ても構わないだろう。と思って、娘の働いている部屋へ行ってみました。若者は中を見てびっくりしてしまいました。部屋の中では痩せた鶴が自分の羽を一本一本取り、それで布を作っていたのです。若者に見られたのを知った娘は部屋から出てきて静かに言いました。あなたは私の部屋の中を見ないと約束したのに見てしまいましたね。私は前に助けていただいた鶴なのです。あなたのために働こうと思ってこの家に来ました。でもあなたが約束を守らなかったので、もう一緒にいることができません。娘は泣きながら外へ出て行きました。私が悪かった。許してくれ。私のそばにいてくれ。若者が娘を追いかけて外へ出たとき、鳥の鳴く声がしました。外にはもう娘はいませんでした。夕方の空を白い鶴が飛んでいるのが見えました。
鶴は悲しそうに高い声で泣きながら、夕焼けの赤い雲の中に消えていってしまいました。Oke ya, ini panjang ini ceritanya, tapi betulnya ini ceritanya tentang balas budi Bango ya, balas budi angsa putih ya, angsa putih ketika dia ditemukan terluka oleh seorang anak muda gitu. Tapi di versi yang lain itu ada ditemukan oleh kakek-kakek dan nenek-nenek gitu ya. Ini cerita itu ya. Nah kita lihat satu-satu kanjinya dan kosakatanya. Ini banyak bacaannya, jadi mungkin tidak akan selesai sampai jam nanti, tapi kita akan bahas satu persatu ya. Di sini ada 昔ある村に一人の貧乏な若者が住んでいました。 Oke ya, di sini ada bimbona, itu artinya yang miskin ya. Mukasi itu ada dulu, kemudian di suatu tempat, di suatu kampung ada seorang wakamono, anak muda yang tinggal dan miskin. Sundeimashita itu artinya sumimashita, tinggal. いつも真面目に働いていましたが、生活は全然楽にはなりませんでした。 Dia selalu bekerja, majime ya, kemudian hataraiteiru, bekerja dengan majime. Seikatsu, kehidupan, itu jeng-jeng, itu tidak pernah raku. Raku itu artinya tidak pernah berubah, kehidupannya itu tetap aja susah gitu ya. Jeng-jeng raku nih wak, nah masing dista. Jadi tidak pernah kaya-kaya gitu ya. Dia bekerja keras tapi dia tidak pernah kehidupannya meningkat. ある日、いつもと同じように山へ木を取りに行きました。 Kyo torini ikimashita. Jadi dia mencari kayu ke gunung ya tiap harinya. Haruhi Itsumoto Najioni, seperti biasanya dia pergi ke gunung untuk mencari kayu. 家に帰る途中で野原の雪の中に鶴が倒れているのを見つけました。家に帰る途中で野原の雪の中に鶴が倒れているのを見つけました。 Ie ni kairu tochu. Tochu itu di tengah perjalanan pulang ke rumah. Nohara itu bukit ya atau padang ya. Padang rumput gitu ya. Yuki no nakani, di dalam padang rumput yang itu ada seekor tsuru yang terjatuh ya. Dia melihat itu. Kemudian tsuru itu haneniwa ya, haneni kegauste. Jadi dia luka di bagian sayapnya dan kurushisoni naite imashita. 鶴は羽に怪我をして苦しそうに泣いていました。若者は怪我をしたところを川の水で洗ったり薬をつけたりして助けてやりました。 Dia membantu Bango itu untuk membersihkan lukanya dengan air sungai dan memberikan obat-obatan untuk supaya Bango itu ditolong ya, bisa ditolong. 元気になった鶴は何度もお辞儀をして空へ飛び上がりました。 Setelah sehat, ya, setelah sembuh lagi, Genki ni nata tsurua nandomo ojigi, mengucapkan terima kasih, ojigi itu ya, menundukkan kepala, kemudian sorae tobi agarimashita, terbang ke angkasa, ke langit. そして若者の頭の上をゆっくり回ってから山の向こうへ飛んで行きました。 Kemudian setelah dia mengelilingi kepala dari anak muda itu, dia pergi terbang ke gunung sebelah. Ya. それから2、3日経った雪の降る夜、若者が
家の中で仕事をしているとき、戸を叩く音が聞こえました。Kemudian 2 hari setelahnya, 2 atau 3 hari setelahnya, pada malam salju turun di rumah, ketika dia bekerja di rumah, ada yang mengetuk pintu ya. To totaku oto ga kikoemashita. こんなに夜遅く、誰だろう、Siapa sih malam-malam yang datang ke sini gitu. そう思いながら、若者は戸を開けてみました。Sambil berpikiran seperti itu, dia membuka pintu. そこには一人の美しい娘が立っていました。Di luar telah berdiri seorang gadis yang cantik ya. Kemudian dia berkata seperti ini. 私は親類の家へ行くところですが、途中で道に迷ってしまいました。すみませんが、ちょっと休ませてくださいませんか。私は親類の家へ行くところですが、saya lagi pergi ke rumah saudara, tapi tochu di tengah perjalanan, michi ni mayoti shimaimashita, saya menjadi tersesat. Sumimasen ga chotto yasumashite kudasaimasen ka, boleh nggak saya izinkan untuk istirahat di sini. Kemudian si anak muda berkata, それは大変でしたね。どうぞ中に入って休んでいってください。寒かったでしょう。さあ、火のそばへ来て温かいものを食べてください。Taihen deshita ne ya, artinya sangat kasihan ya. Silakan masuk ke dalam, kemudian beristirahatlah. Kedinginan ya kamu itu. Hino soba ni kite. Hino soba kite. Kamu masuk di rumah dan berdiri atau apa di samping di samping api supaya kamu kehangat dan makan makanan yang hangat. その夜、親切な若者はその娘を止めてあげました。Setelah itu, karena anak muda ini ramah, maka si wanita itu disuruh tinggal di situ. 次の日、朝早くから娘は食事の用意をしたり、掃除をしたりして、一生懸命に家の中の用事をしました。Yoji itu urusan rumah tangga, ya. Jadi dia ishokenmei bekerja keras untuk membantu si anak muda itu ya. Tsuginohi asa hayaku kara musume wa sokuji no yoi shitari, mempersiapkan makan, soji o shitari, membantu ya, membersihkan rumah, dan ishokenmei ie no nakano yoji o shimashita, melakukan pekerjaan rumah dengan bersemangat. その日から娘はずっと若者の家にいるようになりました。Setelah hari itu, maka si gadis itu tinggal terus bersama si anak muda tadi itu di rumahnya. ある日、娘は若者に言いました。Pada suatu hari, gadis itu berkata kepada anak muda itu, 私はこれから特別の糸で布を作ります。その布ができたら町へ売りに行ってください。町の人々は珍しがって高く買ってくれるはずです。でも私が仕事をしているときは部屋の中を見ないでください。Watashi wa korekara tokubetsu. Tokubetsu itu spesial ya. Kemudian ito itu benang, nuno itu kain ya. Jadi saya sekarang akan membuat kain yang spesial. Kalau sudah jadi kain itu, kain tenun itu ya, machie urini ite kudasai. Kamu bawa dan jual ke toko atau jual ke kota gitu ya. Machi no shitobito wa mejurashiki gatte takaku katte kureru haju desu. Pasti akan membeli dengan tinggi ya orang-orang di kota itu karena ini barangnya aneh ya, kain tenunnya itu aneh.
でも、私が仕事をしている間、しているときは、部屋の中を見ないでください. Tapi pada saat saya bekerja, menenun itu, kamu tidak boleh masuk ke kamar saya. 娘は部屋に入ったまま、ずっと中で仕事をしていました。Haita mama itu dalam keadaan terus-menerus ya. Jadi gadis itu ada terus di kamar dan terus bekerja untuk menenun. そして1週間後に美しい布を持って出てきました。Setelah 1 minggu, akhirnya dia bisa membawa hasil tenunan yang indahnya, yang bagus gitu ya. 若者はその布を町へ持って行って売りました。Anak muda itu membawa kain tenunan itu ke kota dan menjualnya. 人々は、見たことも聞いたこともない珍しい布だ。こういう素晴らしい布なら高くても買いたい。と言って高い値段で買いました。Orang-orang kota tadi berkata ya, ini belum pernah saya melihat tenunan yang seperti ini. Kemudian kalau tenunan yang bagus seperti ini pasti saya akan beli berapapun gitu. Akhirnya dia terjual dengan harga yang mahal. 若者がお金をたくさん持って喜んで帰ってきたので、娘も嬉しそうな顔をしました。Anak muda itu pulang dengan membawa uang yang banyak dan berbahagia pulang ke rumahnya. Sehingga si gadis pun senang kaunya itu, wajahnya itu ya. その日から若者はお金がもっと欲しくなり、娘を働かせるようになりました。Okane omote hoshikunari. Jadi dia tuh ingin banyak uang lagi, si anak muda itu dari hari itu. Maka dia mempekerjakan wanita itu di rumahnya gitu ya. Suruh bekerja, menyuruh bekerja. 娘はだんだん顔色が悪くなり、痩せてきましたが、若者の喜ぶ顔が見たくて、布を作り続けました。Karena bekerja terus, maka dangdang kau iroga waruku nari yasete kimasta. Jadi wajahnya semakin pucat, ya. Kemudian tubuhnya juga menjadi kurus. Wakamono, tetapi karena ingin melihat kebahagiaan dari anak muda itu, maka dia terus menenun kainnya. ある日、若者は娘の部屋の中を見たくなりました。 Nah ini di sini suatu ketika si anak muda itu ingin melihat ke kamarnya, gadis itu lagi menenun gitu ya. どうしてあんな美しい布ができるのだろう。ちょっとだけなら見ても構わないだろう。と思って娘の働いている部屋へ行ってみました。 Kalau sekali aja nggak apa-apa nih, saya bisa lihat gitu ya, kenapa bisa membuat kain tenun yang bagus seperti ini. Nah ini, maka dia melihat ke kamar di mana gadis itu bekerja. 若者は中を見てびっくりしてしまいました。 Setelah melihat ke dalamnya, dia sangat terkejut. 部屋の中では痩せた鶴が自分の羽を一本一本取り、それで布を作っていたのです。 Di dalam kamar itu ternyata ada melihat seekor bangau yang kurus yang lagi menenun sayapnya itu satu persatu membuat tenunan kain gitu. Jadi bukan gadis ya, tapi bangau. 若者に見られたのを知った娘は部屋から出てきて静かに言いました。 Kemudian karena sudah terlihat oleh anak muda itu, maka dari dalam kamar itu gadis itu keluar dan berkata seperti ini dengan pelan. あなたは私の部屋の中を見ないと約束したのに見てしまいましたね。私は前に助けていただいた鶴なのです。あなたのために働こうと思ってこの家に来ました。でもあなたが約束を守らなかったのでもう一緒にいることができません。 Ya, karena
Anda kan sudah berjanji untuk tidak melihat ke kamar, tapi kamu ya itu tanpa sabar untuk melihatnya. Saya adalah seekor burung yang bango yang Anda tolong dulu, dan saya berjanji bekerja untuk Anda dan datang ke rumah ini. Tetapi Anda tidak menepati janji, sehingga saya tidak bisa tinggal lagi bersama Anda mulai dari sekarang. 娘は泣きながら外へ出て行きました。 Dia sambil menangis pergi keluar. 私が悪かった。許してくれ。私のそばにいてくれ。 Saya salah gitu ya. Tolong dimaafkan. Kamu tinggal di sini aja gitu. 若者が娘を追いかけて外へ出たとき、鳥の鳴く声がしました。 Wakamono itu, anak muda itu mengejar gadis itu keluar, dan ternyata dia sudah menjadi bangau, dan burung itu ya menjadi burung dan mengeluarkan suara yang keras. Kemudian 外にはもう娘はいませんでした。 sudah tidak ada lagi gadis ya. Kemudian 夕方の空を白い鶴が飛んでいるのが見えました。 dia terlihat seekor burung bangau atau angsa putih yang sudah terbang di atas langit. 鶴は悲しそうに高い声で鳴きながら、夕焼けの赤い雲の中に消えていってしまいました。 Bangau itu sambil memekik ya dengan suara tinggi, menangis kesedihan, dan dia menghilang di dalam awan merah yang ada di sore hari itu. Ini ya, seperti ini, bacaannya sangat banyak, kosakatanya juga banyak, tapi sebetulnya ini cerita tentang balas budi dari bangau yang ditolong oleh anak muda itu. Itu kira-kira ya. Silakan, ada pertanyaan dari teman-teman. Kayaknya capek ya menjelaskan ini juga ya, mendengarkannya aja capek, apalagi membacanya ya. Makanya saya tidak membaca, tapi hanya menyampaikan dari pendengaran dulu, kemudian nanti kira-kira kosakatanya apa. Silakan, ada pertanyaan atau ada tanggapan? Ini harus dibaca dulu ya, latihan dulu membaca. Jadi latihan membaca dan mendengar, kemudian nanti artinya menyusul. Oke, kalau tidak ada tanggapan, tidak ada pertanyaan, karena udah jam 8.20, saya juga udah capek ya membaca dan mengartikannya. Teman-teman juga sama mungkin melihatnya itu capek. Nanti minggu depan kita lanjutkan untuk membahas yang ini sambil latihan membaca kosakata ya, dan kanji bab 16 ya. Untuk minggu depan tolong dipelajari kanji yang ada di bab 16. Coba saya lihat dulu teman-teman apakah sudah absen di My Class atau belum. Sudah pada absen ya di My Class ya? Belum? Sudah selesai. Sudah? Nah, kita lihat. Jadi hari ini semuanya hadir ya. Ada 16, ini 5 November. Nah, saya cek dulu. Nepti ada nggak Nepti? Nggak ada ya? Berarti tidak hadir ya. Nepti tidak hadir. Yang lainnya sudah absen ya. Oke. Jadi yang hari ini tidak masuk adalah Nepti ya. Oke, kalau gitu kita tutup perkuliahan hari ini dan kita lanjutkan lagi minggu depan dengan pembahasan
kosakata yang tadi dibahas lagi, kemudian kanji bab 16. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, silakan dilanjutkan aktivitas berikutnya. Kita tutup perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi Gambate ya. wabarakatuh. Mina gambate yo. Hai. Hai, Oke. Gambarimasu. Ya, silakan lanjutkan aktivitasnya. Jaga kesehatan selalu. Ini kuliah waktu Desember toh? Mudah-mudahan bisa gambate kudasai. Silakan. Saya tutup meetingnya.